Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis bagian 2. Di bagian-bagian listrik dinamis yang kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama konduktor listrik, yang kedua isolator listrik, yang ketiga semikonduktor listrik, terus juga hambatan kawat penghantar. Anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, hantaran listrik. Tidak semua bahan dapat menghantarkan listrik, dan ini sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat semua kawat yang digunakan untuk menyambungkan peralatan listrik biasanya dibungkus oleh karet atau plastik, itu agar ketika kita memegangnya tidak terkena setrum. Di sini kawat di dalam itu adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik, sementara karet atau plastik yang di luar yang membungkusnya tidak dapat menghantarkan listrik. Dilihat dari bisa atau tidaknya menghantarkan listrik, bahan-bahan yang ada di alam ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ya. Jenis pertama adalah konduktor listrik. Jadi bahan pertama disebutnya konduktor listrik. Konduktor listrik adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Jadi bahan-bahan ini digunakan untuk menyambungkan atau dibuat untuk membuat rangkaian listrik. Karena bahan ini sangat baik dalam menghantarkan listrik. Contoh bahan ini adalah tembaga. Tembaga adalah bahan konduktor yang paling sering kita temui karena hampir semua kabel-kabel listrik itu bahan pembuatnya adalah dari tembaga. Kemudian ada besi. Besi juga sangat baik dalam menghantarkan listrik. Ada seng. Seng juga sangat baik dalam menghantarkan listrik. Emas dan kuningan. Selain tembaga, kuningan juga merupakan bahan yang paling sering kita temui dalam alat-alat yang berhubungan dengan listrik. Yang kedua, bahannya dikelompokkan menjadi isolator listrik. Isolator listrik adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau bahan yang dapat menahan atau menghambat aliran listrik. Dan ini sangat banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karet pada kawat tembaga, terus plastik yang membungkus colokan listrik atau fitting listrik. Begitu juga bahan-bahan alat rumah tangga lainnya yang kebanyakan kalau alat itu menggunakan listrik pasti dibungkusnya dengan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari bahan ini adalah karet, ini yang paling banyak kita temui, plastik juga banyak kita temui, kaca, kertas, dan kayu. Ya, semua bahan ini tidak dapat menghantarkan listrik, malahan bahan ini adalah bahan yang menghambat aliran listrik. Yang ketiga, bahan ini dikelompokkan menjadi bahan semikonduktor listrik. Nah, apa itu semikonduktor listrik? Semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang pada suhu rendah bersifat isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Artinya ketika bahan ini pada suhu rendah, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan pada suhu tinggi, dia dapat menghantarkan arus listrik. Contoh bahan ini adalah yang pertama karbon, kedua silikon, yang ketiga germanium. Nah, bahan-bahan semikonduktor ini
pada saat sekarang ini dimanfaatkan untuk membuat IC atau Integrated Circuit. Berikutnya hambatan jenis. Hambatan jenis atau resistivitas adalah hambatan yang dimiliki oleh penghantar dengan luas penampang satu satuan luas tiap satu satuan panjang. Hambatan jenis atau resistivitas ini bisa menjadi ukuran kemampuan suatu penghantar dalam mengalirkan arus listrik. Nah, jadi hambatan jenis ini sangat mempengaruhi kemampuan suatu bahan dalam mengalirkan arus listrik. Hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar dipengaruhi oleh yang pertama hambatan jenis kawat. Hambatan jenis kawat yang tadi. Hambatan jenis kawat ini dilambangkan dengan lambang seperti ini, dibacanya Rho, ya, dibaca Rho. Rho itu adalah hambatan jenis kawat. Yang kedua, panjang kawat dilambangkan dengan L. Yang ketiga, luas penampang kawat dilambangkan dengan A. Nah, bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap besar kecilnya hambatan kawat penghantar? Nah, untuk menyelidiki pengaruh ketiga variabel ini terhadap hambatan kawat penghantar, kita akan melakukan percobaan di lab virtual. Baiklah, anak-anak sekalian, di dalam virtual lab kali ini kita akan mencoba mencari pengaruh variabel dari hambatan jenis dan panjang kawat serta luas penampang kawat terhadap besarnya hambatan kawat penghantar. Yang pertama, resistivitas atau hambatan jenis kawat. Jika hambatan jenis ini besar atau diperkecil, apa yang akan terjadi dengan hambatan kawat penghantar? Nah, kita coba saja. Yang pertama, hambatan jenisnya kita perbesar. Nah, anak-anak dapat melihat ketika Rho atau hambatan jenisnya diperbesar, ternyata hambatan kawat penghantarnya juga menjadi besar. Sementara jika hambatan jenisnya diperkecil, maka hambatan kawat penghantarnya juga akan semakin kecil. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat penghantarnya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil hambatan jenis kawat penghantar, maka hambatan kawat penghantarnya juga akan semakin kecil. Kemudian yang berikutnya panjang kawat penghantar. Bagaimana pengaruh dari panjang kawat penghantar terhadap hambatan kawat? Ini kita coba, jika panjang kawatnya kita perbesar, apa yang akan terjadi? Ketika panjang kawatnya kita perbesar, ternyata hambatan kawatnya juga semakin besar. Dan jika panjang kawat ini kita perkecil, maka hambatan kawat penghantarnya juga akan menjadi kecil. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya semakin panjang kawat penghantar, maka akan semakin besar hambatannya. Dan semakin pendek kawat penghantar, maka akan semakin kecil hambatannya. Terus berikutnya, luas penampang kawat. Bagaimana pengaruh luas penampang kawat terhadap hambatan kawat penghantar? Nah, di sini kita coba, jika luas penampang kita perbesar, ternyata hambatan kawat penghantarnya menjadi kecil. Dan jika luas penampangnya kita perkecil, maka hambatan kawat penghantarnya menjadi besar. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya semakin besar luas penampang kawat penghantar, maka akan semakin kecil hambatan kawatnya. Dan jika semakin kecil luas penampang kawat penghantar, maka akan semakin besar
hambatan kawatnya. Nah, dari hasil percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, semakin besar hambatan jenis kawat, maka akan semakin besar juga hambatan kawat penghantar tersebut. Dan semakin kecil hambatan jenis kawat penghantar, maka akan semakin kecil juga hambatan kawat penghantar tersebut. Yang kedua, semakin panjang kawat penghantar, maka akan semakin besar juga hambatan kawat penghantar tersebut. Jadi semakin panjang akan semakin besar. Sebaliknya, semakin pendek kawat penghantar, maka akan semakin kecil juga hambatan kawat penghantar tersebut. Yang ketiga, semakin besar luas penampang kawat penghantar, maka akan semakin kecil hambatan kawat penghantar tersebut. Berarti ini besar menjadi kecil berbanding terbalik. Luas penampang semakin besar, hambatan kawat semakin kecil. Sebaliknya, luas penampang semakin kecil, maka hambatan kawat penghantar akan semakin besar. Secara matematis, hubungan antara hambatan kawat penghantar dengan hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang kawat dapat kita tuliskan R sama dengan Rho dikali L dibagi A, di mana R adalah hambatan kawat, satuannya ohm, dilambangkan dengan omega. Rho adalah hambatan jenis, satuannya adalah ohm meter, dilambangkan dengan omega M. L adalah panjang kawat, satuannya meter, dilambangkan dengan M. Dan A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi, dilambangkan dengan M kuadrat. Nah, persamaan ini mempunyai 4 variabel. Untuk mencari R, maka rumusnya R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari Rho? Maka untuk mencari Rho, Rho sama dengan R. Jadi persamaan yang di atas ini kita transformasi. Maka Rho sama dengan R dikali A dibagi L. Begitu juga kalau dicari L, maka L sama dengan R dikali A dibagi Rho. Begitu juga untuk luas penampang kawat. Maka A sama dengan Rho dikali L dibagi R. Ya. Di satu persamaan ini karena ada 4 variabel, maka ada 4 variabel lain yang bisa kita hitung, yaitu R, Rho, L, dan A. Contoh soal. Berapakah luas penampang kawat bila mempunyai panjang 500 cm dengan hambatan sebesar 1000 ohm dan hambatan jenis sebesar 1 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Nah, dari soal kita ketahui yang pertama panjang kawat. Panjang kawat sama dengan L sama dengan 500 cm. Sementara satuan standar untuk panjang adalah meter, maka 500 cm ini kita rubah menjadi meter, maka menjadi 5 meter. Berikutnya hambatan sebesar 1000 ohm. Hambatan kawat lambangnya R, besarnya 1000 ohm. Kita tulis 1000 ohmega. Berikutnya hambatan jenis kawat. Hambatan jenis kawat dilambangkan dengan Rho sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Yang ditanyanya adalah berapakah luas penampang. Luas penampang atau A. Ditanya luas penampang kawat atau A sama dengan titik-titik. Kita jawab
A sama dengan Rho dikali L dibagi R. A sama dengan Rho dikali L dibagi R. Maka A sama dengan Rho-nya 1 kali 10 pangkat min 7 ohm meter dikali L-nya 5 meter dibagi R-nya hambatannya 1000 ohm. Nah, 5 kita kalikan ke 1 jadi 5. 5 kali 10 pangkat min 7 ohm meter kuadrat dibagi 1 kali 10 pangkat 3. Jadi 1000 ini kita jadikan bilangan berpangkat menjadi 1 kali 10 pangkat 3. Maka A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7, ini yang di atas, kali yang di bawah kita pindahkan ke atas, maka pangkatnya berubah tanda. 1 kali 10 pangkat 3 pindah ke atas menjadi 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 ini adalah 1 kali 10 pangkat 3 kita pindahkan ke atas. Ya. Maka kita dapatkan A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 dan min 3. Jadi min 10. Dapatkan 5 kali 10 pangkat min 10 meter persegi. Untuk soal berikutnya. Sepotong kawat penghantar mempunyai panjang 5 meter dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. Jika hambatan jenis kawat tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 10 ohm meter, berapakah hambatan kawat tersebut? Nah, dari soal kita ketahui, sama panjang kawat, lambangnya L 5 meter. Yang kedua, luas penampang kawat, lambangnya A, besarnya 2 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. Hambatan jenis kawat, lambangnya Rho, 2 kali 10 pangkat min 10 ohm meter. Ditanya hambatan kawat sama dengan R. Maka kita jawab R sama dengan Rho dikali L dibagi A. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Maka R sama dengan Rho-nya 2 kali 10 pangkat min 10 ohm meter. L-nya 5 meter. A-nya 2 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. 2 kita coret. 2 dibagi 2, 1. 5 kali 1, 5. Maka kita tulis 5 kali 10 pangkat min 10 ohm meter kuadrat dibagi 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Meter kuadratnya juga bisa kita coret. Maka kita dapat 5 kali 10 pangkat min 10, ini yang di atas, kali 10 pangkat min 8 pindah ke atas menjadi 10 pangkat 8. Maka kita dapat 5 kali 10 pangkat min 2. Min 2 dari mana? Min 10 ditambah 8 jadi min 2. Jadi hambatan kawat penghantarnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 ohm atau sama dengan 0,05 ohm. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah uraian materi tentang listrik dinamis bagian 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditulis di komentar. Belum tutup, jangan lupa kalian klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi baru yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.